Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama kembali menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara dan memampukan kita. Mari bersama-sama dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, maka hari ini harusnya kita tidak perlu tergesa-gesa karena anugerah dan penyertaan Tuhan itu selalu ada. Tidak perlu dikejar, tapi selalu bersama. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 12 bait pertama dan yang kedua, "Oh Tuhanku kau datang ke dunia." NKB 12, "Oh Tuhanku kau datang ke dunia." Oh Tuhanku, kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa kahitkan diriku dan dosaku lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memberikan kehidupan kami, hati kami sama Tuhan di minggu ini, di hari ini. Biarlah kami bersama-sama sebelumnya mengawali dengan membaca firman-Mu, agar kami tahu apa yang kami berikan, agar kami tahu apa yang kami siapkan untuk kemuliaan nama Tuhan di hari ini. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu pembacaan firman, doa, dan pujian kami. Amin. Bersama-sama kita buka bilangan 7 ayat 1 sampai 8, bilangan 7 ayat 1 sampai 8, bilangan 7 ayat 1 sampai 8 akan menjadi bacaan kita bersama-sama. Bilangan 7 ayat 1 sampai 8, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu, dan memberikannya kepada orang-orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Kemarin saya ikut peneguhannya Pendeta Pram di Gading Serpong. Mungkin peneguhan bedanya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, bedanya pentabisan, peneguhan, dan emeritasi. 3 ini adalah ibadah yang dikhususkan bagi seorang hamba Tuhan dari proses dia masuk jadi pendeta sampai dia pensiun. Dan ketiga perayaan ini mulai dari pentabisan itu, ciri khasnya yang membedakannya adalah nanti pendeta-pendeta maju terus memberikan penumpangan tangan. Semua pendeta pakai bajunya harus toga.
Kemudian yang kedua, kalau peneguhan itu dia pendeta pindah mutasi ke sebuah tempat, maka dia diteguhkan layaknya seperti seorang penatua, karena kan pendeta sudah ditabis sekali, pentabisan cukup sekali. Nah, peneguhan adalah dia diteguhkan kembali. Jadi pendeta pembawa ibadahnya yang memberikan berkat, rekan-rekan pendeta yang lain pakai toga tapi hanya berdiri di sekeliling, tidak memberikan penumpangan tangan. Dan yang terakhir, emeritasi. Nah, emeritasi ini pendeta menyelesaikan tugasnya, tapi dia tetap pendeta yang berhenti hanya tugasnya di organisasi. Dia tidak ikut PMJ, dia tidak ikut persidangan di klasis, sinode wilayah maupun di sinode. Hanya menjalankan tugasnya sebagai pendeta, membawa firman, mengajar, sakramen, dan lain-lain. Pendeta-pendeta yang lain tidak pakai toga, hanya pakai jas, dan tidak memberikan penumpangan tangan, dan tidak maju juga. Cuma cukup duduk di kursi jemaat. Jadi ternyata ada tata caranya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sama seperti dari penabisan, peneguhan, dan juga emeritasi pendeta. Dalam kehidupan umat Israel pada masa itu, cara beribadah itu betul-betul kusyuk dan penting sekali. Itu sebagai bukti bukan manusia suka ribet-ribet, bukan. Tapi kita menghargai kekudusan Allah. Jadi kenapa manusia harus ribet-ribet bikin ini, bikin itu, harus ada simbol ini, penumpangan tangan, pakai baju ini, pakai baju itu, harus begini, begitu. Liturgi GKI kok kayaknya susah banget. Itu semua karena upaya kita untuk menghargai kekudusan Tuhan. Sebenarnya liturgi kita mungkin masih banyak kurangnya. Tapi itu adalah upaya kita bagaimana kita manusia yang lemah dan berdosa ini dilayakkan, dimampukan Tuhan yang mengadakan ibadah, kita yang menyambutnya dan menerima anugerah, berkat, dan penyertaan melalui firman-Nya. Nah, begitu juga dalam umat pada masa itu ketika mereka melakukan penahbisan terhadap bait Allah. Penahbisan juga kita lihat juga sebelum penahbisannya para imam. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini ayat yang cukup panjang, 1-89, banyak banget. Yang Tuhan atur sedemikian rupa, mulai dari pakaiannya, keretanya, sampai benda-benda yang harus ada di dalamnya, pembakaran apanya, semua korban semua. Itu udah diatur sama Tuhan. Tuhan kasih tahu Musa, Musa kasih tahu umat. Jadi untuk supaya manusia bisa memberikan tempat bagi Tuhan untuk hadir, maka kitanya harus siapinnya benar-benar. Nah, kalau kemah suci dan juga penabisan pendeta itu seribet itu, hidup kita pun juga seharusnya, karena kita bilang tubuh kita adalah bait Allah, berarti diri kita pun juga harus menyiapkan diri dengan baik. Bersatu dan berdoa adalah bagian dari cara kita menyiapkan diri kita, supaya Tuhan hadir dalam hati hidup kita di sepanjang hari ini. Selain baca satu teduh dan juga berdoa, kita menjaga hati kita dengan mungkin memuji Tuhan, berpikir yang positif, mengurangi khawatir. Karena ketika hal-hal buruk dosa kita lakukan, maka bait Allah yang ada dalam diri kita itu kita rusak juga. Berarti kita nggak menghargai kekudusan Tuhan. Jadi hari ini ajakannya adalah sama seperti bait Allah dan juga penabisan seorang pendeta, maka hati setiap umat Tuhan adalah bait Allah. Harus kudus. Harus kudus. Karena kalau kita rindu Tuhan hadirlah di hidupku, Tuhan bentuk aku, bentuk pekerjaanku, bentuk keluargaku. Pertanyaannya, kita udah nyiapin diri kudus belum? Atau kita malah sibuk mengotori diri kita dengan tindakan buruk, pikiran buruk, sifat yang buruk. Mari sama-sama kita menguduskan hati dan pikiran kita di hari ini, melangkah sebelum kita buka toko, bersekolah, bekerja, sebelum berkeluarga, sebelum melayani. Semuanya mulai dengan kekudusan, maka Tuhan juga akan memelihara kita dengan kehadirannya di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kita hadapi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar tentang bagaimana kudusnya Tuhan dan bagaimana ibadah, bagaimana para imam di masa lalu mendesain sedemikian rupa, melakukan apa yang Tuhan mau, agar kami dilayakkan, dimampukan untuk bisa menghargai kehadiran dan kekudusan Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga, tubuh kami adalah bait Allah, maka kami juga harus menghargai kekudusan Tuhan dengan menyiapkan diri, baik dengan firman doa maupun juga dengan sikap perilaku kami yang kami jaga, supaya bait Tuhan dalam diri kami itu tetap kudus. Tuhan, kami rindu Kau hadir dan mampukan kami menjaganya dengan baik. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.